Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan modeling budidaya lobster di Batam. Modeling ini mengisyaratkan keseriusan Menteri Trenggono untuk menjadikan lobster sebagai salah satu komoditas penting perikanan Indonesia. Menteri Trenggono mengatakan pembangunan modeling ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan lobster. Beberapa hal yang selama ini menjadi kelemahan dalam pembudidayaan lobster akan diperbaiki melalui modeling ini. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menjelaskan bahwa pembangunan modeling ini merupakan tindak lanjut implementasi terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Hairul Rahayu menjelaskan pemilihan lokasi modeling budidaya lobster di Batam tersebut bukan sebuah kebetulan. TB menyebut Batam merupakan daerah sumber pakan yang sangat mendukung untuk budidaya lobster. Hal ini disebutnya sebagai kunci kesuksesan dari suatu proses budidaya. Pembangunan modeling budidaya lobster di Batam, lanjut TB, juga dilaksanakan dalam rangka pembangunan kawasan percontohan budidaya lobster yang terintegrasi antara hulu, on-farm, dan hilir. TB menambahkan bahwa KKP juga sedang mengembangkan budidaya kerang coklat yang cocok menjadi pakan lobster. Beberapa dukungan mitra dan stakeholder terkait dalam pembangunan modeling budidaya lobster di BPBL Batam, diantaranya dalam hal penyediaan benih lobster adalah dengan pelaku usaha budidaya lobster. Kemudian pakan kekerangan dengan para pembudidaya kekerangan teknologi perikanan budidaya dan pengembangan pakan dengan akademisi IPB dan UNPAD. Kedepannya akan menggandeng UNER, ITB, ITS, serta perguruan tinggi lainnya terkait teknologi. Kebijakan pembangunan modeling ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Konsultan budidaya lobster Effendi Wong mengatakan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pengelolaan lobster dilakukan secara berkelanjutan sudah benar. Dengan melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia, sebanyak 100% benih-benih lobster atau BBL yang digunakan oleh negara produksi lobster adalah dari Indonesia. Effendi Wong optimis Indonesia juga memiliki potensi yang sama untuk menghasilkan pakan kebutuhan budidaya lobster. Sebagai informasi, merujuk dari satu data KKP, volume produksi budidaya lobster Indonesia pada tahun 2023 mencapai 433 ton dengan nilai sebesar 179 miliar rupiah. Potensi pasar seafood dunia termasuk krustasea seperti lobster diproyeksikan akan mencapai 53,86 miliar US dollar pada tahun 2030. Namun share ekspor lobster Indonesia di pasar global saat ini masih relatif kecil, yakni hanya 0,49%, dengan Indonesia berada di peringkat 23 eksportir dunia. Negara tujuan ekspor utama lobster Indonesia saat ini adalah Cina 47%, Taiwan 24%, dan Australia 13%. Sebelumnya KKP telah meresmikan modeling budidaya udang di Kebumen, modeling budidaya rumput laut di Wakatobi, modeling budidaya ikan nila salin di Karawang. Satu lagi sedang dalam proses pekerjaan adalah modeling budidaya kepiting di Pasuruan. Bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Pulau Uma atau Umang gitu ya, yang ada di Pulau Uma. Itu yang nanti kita akan membuat kesepakatan, dan keuntungannya apa? Budidayanya tersuplai, kemudian masyarakat juga bisa memberikan dukungan dan mendapatkan pendapatan. Berarti akan bermitra gitu ya Pak? Pasti dan harus begitu ya. Jadi kita melakukan sinergi dengan masyarakat ya. Dalam hal ini tadi umpama pakan. Persoalan yang lain kita sudah mulai ketemu ya. Persoalan-persoalan seperti bagaimana membudidayakannya dan seterusnya, alhamdulillah kita sudah ketemu. Nanti ada di nursery yang ketiga yang sudah kita buat, begitu kita desain khusus sesuai dengan karakteristik BBL supaya dia bisa tumbuh dan berkembang. Nanti ke depan ini bisa ditiru oleh masyarakat. Dan kemarin saya baru ada ketemu dengan Kadis Provinsi. Saya usulkan nanti Kadis Provinsi akan membuat satu kaji serap dengan model yang sederhana yang bisa ditiru oleh masyarakat di sini. Kalau ini kan semua dari HDPE, ya kan istilahnya sangat intensif. Nanti saya harapkan dari provinsi membuat satu modeling yang mudah. Jadi harapan saya supaya nanti akan berkembang ini oleh masyarakat di sini. Risetnya itu berapa lama sih Pak? Riset sebenarnya tidak terlalu lama, dalam 6 bulan sudah bisa kita.
Kalau sebenarnya riset tidak riset lagi, karena saya sudah mulai tahun 2016 saya sudah lakukan riset di Tapanuli Tengah, sudah berhasil riset. Jadi ini riset saya coba untuk Kepri barusan di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.